Berteduh di hati Tuhan. Tempat perlindungan. Mazmur 142. Dan saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-6. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Saudaraku yang terkasih, kita tidak pernah luput dari masalah dan kesulitan dalam hidup kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya di tahun 2022 yang sudah kita lewati, mungkin ada banyak air mata yang telah kita curahkan. Demikian yang terjadi dengan Daud, saudara. Daud mengalami kesulitan, kesesakan di dalam hatinya. Dan itu dia curahkan di dalam doanya di Mazmur 142 ini. Di dalam pengejaran Saul untuk membunuh Daud, Saul begitu membenci Daud tanpa alasan. Dan mungkin satu-satunya alasan adalah karena Saul iri kepada Daud. Dan saudara, dalam kondisi seperti ini, Daud mengalami penderitaan bukan hanya sekedar fisik di mana dia terancam jiwanya, terancam nyawanya. Karena Daud itu dikejar Saul dan Saul ingin membunuh Daud. Dalam kondisi seperti ini, saudara, Daud mengalami penderitaan bukan hanya fisik yang terancam, tetapi juga keadaan rohaninya. Daud merasakan begitu lemah. Daud merasakan kesendirian, tidak ada seorang pun yang bisa diandalkan, tidak ada seorang pun yang bisa menolong Daud. Dalam kondisi seperti ini, Daud menjadi teladan buat saudara dan saya, bagi setiap kita, ketika kita juga mengalami kesulitan, persoalan, dan merasa tidak ada seorang pun yang ada bersama dengan kita. Daud tidak marah, Daud tidak membenci dan tidak ada kepahitan di hatinya terhadap orang-orang di sekitarnya yang mungkin tidak peduli kepadanya. Dan itu diungkapkan Daud kepada Tuhan. Saudaraku, ada satu sikap yang begitu jujur dari Daud ketika menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Daud sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan kejujuran mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Saudara, ini menjadi satu pelajaran penting buat kita. Ketika kita mengalami persoalan yang begitu menekan kita, mari kita jujur dengan Tuhan. Walaupun Tuhan sesungguhnya sangat tahu apa yang sedang kita rasakan. Tapi biarlah kita mencurahkan isi hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dan jujur mengatakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Daud mengungkapkan kejujurannya dengan berteriak kepada Tuhan, berseru dengan nyaring. Saudaraku, ini juga menjadi satu teladan buat setiap kita. Apa yang diserukan oleh Daud? Bukan kemarahan, bukan rasa marah yang dia ungkapkan kepada Tuhan, tetapi seruan kejujuran akan apa yang dia rasakan saat itu. Dia merasakan begitu lemah. Dia jujur mengatakan bahwa dia tidak kuat, dia tidak mampu. Saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan suatu persoalan sampai kita berada di titik yang paling rendah, di mana kita tidak bisa menggantungkan hidup kita kepada siapapun selain kepada Tuhan. Dan Tuhan izinkan itu memproses iman kita, supaya kita betul-betul sadar bahwa sesungguhnya tidak ada yang lain kecuali Tuhan di dalam penderitaan hidup kita ini. Dengan cucuran air mata, dengan nyaring, dia berseru memohon pertolongan hanya kepada Tuhan dan jujur mengatakan dia sudah tidak kuat, betapa lemah dirinya. Tidak ada seorang pun dari kita yang dapat melihat kuasa Tuhan, yang dapat melihat Tuhan yang besar di dalam kekuatan diri kita.
Sebelum kita sadar betapa lemahnya diri kita, kita tidak akan pernah sadar betapa hebatnya Tuhan kita. Saudara, mari kita lihat. Di dalam kesesakan, di dalam semangatnya yang lemah lesu, dia datang kepada Tuhan karena dia tahu. Ini iman, saudara. Yang pertama, iman daripada Daud adalah dia tahu bahwa Tuhanlah yang mengetahui jalan hidupnya. Saudaraku, Tuhan tahu jalan hidup kita, saudara. Karena itu kita harusnya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ini proses. Ini proses yang kita mungkin tidak pahami, tetapi kita tahu yang memproses kita itu adalah pribadi yang paling tahu jalan hidup kita. Dan saudaraku, yang indah adalah Daud mengatakan selanjutnya, di jalan yang harus kutempuh itu. Jalan yang Tuhan tahu itu Daud tidak tahu. Tetapi Daud mengatakan dia mau menempuh jalan yang dia tidak tahu itu. Tetapi yang Tuhan paling tahu itu. Mari saudaraku, kita jangan menyerah. Mari kita jalani jalan yang harus kita tempuh itu. Karena kita percaya bahwa jalan yang sedang kita tempuh itu adalah jalan yang paling Tuhan tahu. Karena itu bersandarlah kepada Tuhan di dalam segala kesesakan dan masalah yang belum kita temukan jalan keluarnya. Berjalanlah di jalan itu bersama dengan Tuhan. Iman yang kedua adalah, saudaraku, Daud sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan baginya. Tidak ada yang lain. Dia merasakan kesendirian, saudara. Dia merasa tidak ada seorang pun yang mencari dia, yang menemani dia. Dia betul-betul sendiri di tengah persoalannya. Tetapi Daud tidak dikuasai oleh yang negatif. Daud tidak dikuasai oleh kebencian terhadap orang yang tidak bisa menemani dirinya. Dia tidak mau dikuasai oleh kepahitan, saudara. Tetapi yang ada justru di tengah kesendirian inilah dia sadar hanya ada satu tempat perlindungan baginya. Bukan orang, tempat perlindungannya adalah Tuhan yang tadi tahu jalan hidupnya. Saudaraku, mari. Ketika kita merasa sendiri, ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita tidak peduli kepada kita di tengah penderitaan kita. Saudara, ini kesempatan saudara menemukan tempat perlindungan di dalam Tuhan. Temui tempat itu, saudara. Hanya ada Tuhan di situ dan dialah satu-satunya tempat perlindungan saudara dan saya. Mungkin belum ada jalan keluar. Mungkin kesesakanmu tetap ada. Tetapi percayalah, engkau punya tempat perlindungan yang tidak ada seorang pun di sana kecuali Tuhan. Mari saudara, kita temukan tempat perlindungan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan dialah Tuhan yang sangat peduli dengan teriakan saudara dan saya. Dialah Tuhan yang tahu betapa lemahnya kita dan dia mau pegang kita. Dan dialah Tuhan yang pada akhirnya Daud percaya Tuhan yang akan melepaskan Daud dari semua kejaran musuhnya. Tuhan yang akan menguatkan Daud. Dan saudara, Daud percaya di dalam masalahnya dia seperti terpenjara, sendirian, kesakitan, lemah. Tetapi dia percaya Tuhan yang adalah tempat perlindungan baginya itu akan mengeluarkan dia dari penjara itu. Masalah tetap ada, tetapi masalah tidak boleh memenjarakan kita. Karena kita punya Tuhan yang akan lepaskan kita dari penjara masalah kita. Dan saudara, akhirnya Daud melihat ada, saudara, orang-orang benar yang mengelilingi Daud. Saudaraku, seringkali orang-orang yang mengasihi kita tertutup dengan masalah kita. Orang-orang baik dalam hidup kita tertutup karena kita fokus kepada kesendirian kita. Ketika Daud bertemu dengan Tuhan, dia bisa melihat, oh ternyata ada orang-orang benar yang dikirim Tuhan untuk mengelilingi Daud. Saudara, biarlah kita juga boleh melihat, pasti ada, saudara, minimal satu orang benar yang ada mengelilingi saudara. Tetapi jangan lihat itu dulu. Temui Tuhan dulu sebagai tempat perlindungan. Baru saudara akan melihat orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup saudara.
orang-orang yang diberikan Tuhan bagi saudara ada di dalam hidup saudara. Dan benar saudara, sebenarnya kalau saudara membaca di 1 Samuel, saudara melihat Daud tidak sendirian. Tuhan kirimkan orang-orang yang juga mengalami beban, orang-orang yang punya persoalan, ada mengikuti Daud, saudara. Bahkan Daud menjadi berkat bagi orang-orang itu, karena Daud sudah mengalami bagaimana hidupnya yang begitu berat itu ditolong oleh Tuhan. Saudara, biarlah persoalan masalah yang berat dalam hidup kita, kesendirian yang kita alami, ini menjadi proses di mana Tuhan mau menjadikan saudara dan saya berkat bagi orang lain. Mari kita tidak fokus kepada diri sendiri. Jangan mengasihani diri, tetapi jadilah berkat bagi banyak orang. Biarlah saudaraku, firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.